Malam itu juga, Farel langsung melaju mobilnya ke taman untuk menemui Nabila. Satu kecupan manis mendarat di kening Nabila. "Sayang, aku boleh tanya?" ucap Nabila yang duduk di pangkuan Farel. "Tentu saja. Ada apa sayang?" balas Farel membelai rambut Nabila. "Istrimu tidur di mana?" "Di kamar aku." "Emang ada apa?" Nabila minta Mas suruh aja dia tidur di kamar lain." "Baiklah, aku akan menuruti keinginanmu." "Jangan cemburu," ucap Farel menarik hidung Nabila manja. "Aku gak suka saja perempuan itu dekat dengan kamu," sahut Nabila jutek. "Aku sudah bilang, aku tidak mencintainya, aku cuma mencintaimu." "Aku harap Mas bisa memegang janji Mas." Dalam obrolan mereka, tiba-tiba handphone Farel berdering. "Bentar dulu sayang, aku angkat telepon dulu." "Halo Ma, kenapa telepon Farel?" ucap Farel melalui telepon. "Ish, kamu Farel. Mama dan Papa kangen sama kamu." "Kamu tidak rindu sama Mama dan Papa ya?" jawab Andi yang merupakan Mama Farel. "Jelas kangen dong Ma. Bagaimana keadaan Mama dan Papa di sana?" "Sangat baik. Papa mau bicara nih sama kamu," jawab Andi di seberang sana dan memberikan handphone ke suaminya. "Farel, kapan kamu bisa ke perusahaan? Ingat, perusahaan itu sudah Papa serahkan kepada kamu. Jangan menyuruh sekretarismu saja untuk mengurusinya," kata Andi Papa Farel. "Ah, Pa, Farel nggak mau terjun ke perusahaan Papa." "Farel, kamu sudah menjadi ahli waris perusahaan ini. Jangan gegabah." "Pa, Farel tidak mau." "Sudah Farel, besok kamu harus mengurus perusahaan," jawab Andi yang suara mulai meninggi, lalu memberikan handphone itu ke istrinya kembali. "Farel, patuhi perintah papamu. Bagaimana keadaan mantu Mama? Mama tidak sabar bertemu dengannya." "Dia baik Ma. Mama kapan pulangnya?" ucap Farel mengalihkan pembicaraan karena tidak ingin membahas Aswi dengan mamanya. "Tunggu saja Ma, Farel serius. 1 bulan lagi. Masih lama." "Ya sudah, Mama tutup telepon dulu. Mama dan Papa mau jalan-jalan. Salam buat menantu Mama." "Iya," kata Farel malas. Telepon pun berakhir. Farel sungguh kesal dengan kedua orang tuanya karena tidak pernah mengerti dengan perasaannya. "Sayang kenapa?" ucap Nabila heran yang melihat wajah kekasihnya itu ditekuk. "Mama dan Papa nelpon dan menyuruh aku untuk segera pergi ke perusahaan." "Bagus itu sayang. Kenapa harus cemberut?" "Mas, aku ingin segera menikah denganmu," ucap Nabila spontan. "Nabila, kamu tahu kan keluarga aku dan kamu musuhan. Mana mau mereka menyetujui pernikahan kita," jawab Farel dengan suara meninggi. "Kita menikah secara diam-diam atau menikah siri. Mereka pasti tidak akan tahu kita berjuang bersama-sama untuk menyatu keluarga kita," kata Nabila meyakinkan. "Aku tidak mau, Bil. Mengertilah dan jangan membuat aku makin kesal." "Mas, kita sudah pacaran hampir 3 tahun. Aku juga ingin menjadi status istrimu," ucap Nabila menangis. "Jangan mulai bersikap seperti anak kecil lagi, Bil," balas Farel dan bangkit untuk pergi. "Mas, mau kemana?" "Pulang. Aku tidak ingin kamu menjadi pelampiasan marahku ini," ucap Farel lalu pergi. "Kenapa Mas Farel jadi kasar sama aku?" lirih Nabila menangis setelah kepergian Farel. Perusahaan AXZ Group adalah perusahaan keluarga Farel. Perusahaan ini makin lama makin berkembang pesat di Indonesia dan bahkan mancanegara karena produknya yang selalu berkualitas dan memuaskan konsumen. Keluarga Farel merupakan keluarga yang sangat kaya. Banyak para gadis mengejar ahli waris dari perusahaan AXZ. Di sisi lain, ada musuh bebuyutan perusahaan AXZ Group, yaitu perusahaan Namhong Group. Namhong Group adalah perusahaan milik keluarga Nabila, dan keluarga ini tidak kalah kaya dengan keluarga Farel. Perusahaan Namhong Group sangat membenci dan ingin menurunkan popularitas dari perusahaan keluarga Farel. Jadi dari itulah baik keluarga Farel ataupun Nabila
tidak menyetujui hubungan putra-putrinya. Tetapi Farel dan Nabila tetap melakukan hubungan diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga mereka. Farel melaju mobilnya dengan kecepatan tinggi. Farel sungguh pusing memikirkan kekasihnya yang tiba-tiba meminta dia menikahinya. Belum lagi mulai besok, Farel akan mengurus perusahaannya. Farel sampai rumah pukul 11 malam. Tentu saja penghuni rumah lainnya sudah tidur dengan nyenyaknya. Farel melangkahkan kakinya menuju kamar. Setelah pintu kamar dibuka, Asfi sudah tertidur pulas di atas kasur. Hati Farel hangat ketika memandangnya. Semua kekesalan yang ada di hati Farel hilang begitu saja ketika menatap wajah Asfi. Kenapa aku jadi ingin memandangnya terus? Batin Farel kesal kepada dirinya sendiri. Farel jadi tidak tega untuk membangunkan Asfi. Farel memilih mengalah untuk malam ini, dan Farel tidur di sofa. Adzan subuh berkumandang. Asfi segera bangkit dari tempat tidurnya. Asfi melihat sekelilingnya, ternyata ada Farel sedang tidur di sofa. Kapan Mas Farel pulang? Bukankah tadi malam dia bilang gak pulang? Batin Asfi lalu pergi ke kamar mandi. Asfi pun selesai melaksanakan sholat subuh, dan ternyata Farel bangun sangat pagi. Farel berpikir harus menjadi contoh yang baik bagi karyawannya, karena hari ini dia akan pergi ke perusahaan. Asfi, sini kamu, panggil Farel sinis. Brak. Farel menampar pipi Asfi. Au, sakit Mas. Asfi, salah apa? Lirik Asfi kesakitan. Salah apa kau bilang? Lihat anggota tubuhku. Sakit semua, gara-gara tidur di sofa. Jawab Farel mulai marah. Maaf Mas, aku tahu aku salah. Kenapa Mas tidak bangunkan aku tadi malam, biar aku bisa tidur di bawah? Ucap Asfi menangis. Dasar perempuan lemah, sedikit-sedikit nangis. Kamu harus ganti spray, selimut, sarung bantal itu. Aku tidak sudi tidur bekas orang miskin seperti dirimu. Bisa-bisa aku ketularan miskin dan bakteri darimu. Hina Farel mendorong tubuh Asfi. Asfi hanya bisa bersabar dan menangisi kekerasan Farel yang dilakukan kepadanya. Satu lagi, mulai hari ini kamu silahkan tidur di kamar bawah. Aku tidak mau melihat wajah kamu yang so alim dan sedih itu. Dasar istri tidak ada guna. Kamu hanya merepotkanku saja. Baiklah, jawab Asfi pasrah dengan mata terus berjatuhan di pipinya. Farel mulai geram dengan sikap Asfi. Dia menarik kepala Asfi dan menghantamkannya dengan tembok. Mas, sakit. Lirik Asfi merintih kesakitan. Sudah 3 kali Farel menghantamkan kepala Asfi dengan tembok. Farel pun mengakhiri kekerasannya. Takutnya Asfi meninggal di tangannya. Ini belum waktunya kamu meninggal. Tunggu saja, aku akan menghabiskan nyawamu di tanganku sendiri. Ujar Farel berdecih dan meninggalkan Asfi begitu saja. Saat itu pula, Asfi mulai pasrah kepada Sang Pencipta. Sungguh kekejaman Farel di luar batas hari ini. Asfi tetap bersyukur Tuhan masih menyayanginya. Ya Allah, cobaan ini sungguh berat bagiku. Andai aku memilih ambillah nyawaku sekarang juga. Aku tidak kuat lagi, lirik Asfi dan langsung tidak sadarkan diri lagi.